Di sini gue akan membahas kenapa 90% trader itu mengalami kerugian di market forex. Hai friends, kembali lagi bersama gue PY. Di sini gue akan membahas kenapa 90% trader itu mengalami kerugian di market forex. Topik ini sangat penting buat kalian yang lagi trading, so jangan sampai video ini di skip. Yang pertama, overconfidence trader. Overconfidence ini adalah dimana seorang trader itu mengalami sifat yang terlalu percaya diri. Oleh karena kepercayaan dirinya mereka sendiri, itu membunuh histori tradingnya mereka. Contoh, misalkan lu open biasanya 0,1 lot. Tapi karena lu sering win di 0,1 lot itu, otomatis lu berpikir bahwa coba aja deh 0,50, siapa tahu sesuai, kita bakal dapat profit yang lebih. Nah, dari hal tersebut, itu bisa menjadi sebuah habits yang dimana ketika kita sudah mengalami winning streak, tiba ketika kita kalah itu malah habis modal kita. Karena kita tidak mengatur lot size. Yang kedua, lack of education, yang dimana banyak orang yang mungkin cuman belajar 1-2 bulan dan mereka sudah merasa bahwa market forex ini gampang. Sama halnya seperti gua dulu, yang dimana ketika gua belajar 1 bulan aja gua udah merasa, kayak bisa nih gua trading, dan hasilnya apa? Hasilnya duit gua habis gitu. Nah, sedangkan kalau kita pingin serius di dunia trading ini, banyak hal yang harus kita pertimbangkan, entah itu dari metode trading, entah itu dari fundamental, entah itu dari psikologi. Itu adalah semua faktor yang ngebuat kita bisa sustain di trading industri ini. Oleh karena itu, kenapa gue memutuskan untuk membuat Indo Trader Circle ini dengan tujuan memberi experience yang gue punya selama 7 tahun dalam bentuk edukasi buat kalian secara gratis. So, jangan lupa untuk join di link yang ada di description. Gua tunggu lu di sana. Yang ketiga, emotional trading, yang dimana emotional trading ini akan selalu berada di dalam pikiran kita. Karena ketika kita loss atau ketika kita rugi, itu pun kita memiliki emosional. Contoh, ketika kita profit, kita euforia, terlalu senang. Sedangkan ketika kita loss, itu kita malah berasumsi ingin cepat mengembalikan keadaan. Oleh karena itu, emotional trading ini benar-benar penting banget buat diri kita sendiri ngontrol bagaimana kita bisa sustain dan konsisten dalam track yang kita buat atau trading plan yang sudah kita atur. Dan yang keempat, itu ada risk management, yang dimana risk management ini benar-benar hal yang krusial yang juga kita harus pelajari. Bagaimana kita cara mengontrol lot, bagaimana kita cara mengontrol risk to reward, biar kedepannya account kita itu growth lebih besar lagi. Biasanya orang yang tidak paham dengan risk management itu mereka akan menggunakan leverage yang berlebihan, yang dimana ketika leverage kita berlebihan itu akan membuat kita untuk menambah lotnya lebih besar lagi, dan at the end malah kita yang rungkat. Yang kelima, lack of trading plan. Lack of trading plan ini dimana seseorang trader itu tidak memiliki trading plan atau trading plannya masih amburadul. Misalkan ketika dia tidak memiliki trading plan, dia cuman serta-merta ketika melihat chart dia langsung open posisi buy atau sell. Berbeda dengan halnya ketika orang yang sudah memiliki trading plan. Dia bakal menunggu plannya dia sudah running atau plannya itu menyentuh area terdekat, lalu dia bakal menunggu sebuah confirmation untuk mengeksekusi market itu sendiri. Biasanya orang yang tidak memiliki trading plan bagus itu bakal terjebak dengan kondisi market saat itu. Misalkan ketika kita ngopi, itu kita ngebuka MT4 atau MT5, terus kita ngeliat, wah ini kayak bagus nih. Seketika ketika kita tanpa adanya trading plan, kita langsung mencet buy atau sell. Jadi menurut gua trading plan ini benar-benar penting, karena trading plan ini luas, itu mencakup semuanya, entah itu dari risk management lu, tempat lu entry, tempat lu exit. Itu benar-benar penting banget, hal yang harus pertama dibuat sebelum lu memutuskan untuk mencet tombol sell atau buy. Yang keenam, overtrading, yang dimana overtrading ini adalah sebuah kegiatan yang membuat kita lebih sering trading padahal tidak ada momen yang memastikan kita untuk profit gitu. Maksudnya di sini adalah ketika kita cuman ngelihat MT4, ngelihat trading view, tiba-tiba kita ngelihat, wah ini kayaknya bisa nih gitu. Tapi ketika kita entry, itu malah lost doll. Jadi usahakan buat teman-teman yang sering banget sehari bisa 10 kali transaksi, coba deh pelan-pelan di filter. Mungkin dari 10 transaksi itu 3 atau 2 transaksi aja itu udah cukup buat 1 hari. Karena gua sendiri itu trading ya 1 minggu tuh cuma 2, 3, 4 kali doang. Karena ketika gua trading 2, 3, 4 kali itu gua merasa gua nyaman dan hasilnya juga memuaskan begitu. Jadi ini adalah hasil trading gua selama gua trading, account yang udah gua buat growth selama
81% dengan value yang cukup tinggi. Ini nggak mudah. Beda kalau kita trading mencari 1000% dari cuman modal $100. Ini kalau kita bicara tentang account size, itu semakin besar account size kita bakal banyak pressure ketika kita ngeklik buy atau sell. Kalau misalkan cuman modal $50, terus kita ngebuat itu jadi $1000, bukannya gampang, tapi itu lebih better, lebih gampang daripada ngebuat account yang size-nya besar itu growth. Karena gue udah ngelakuin semuanya itu. Jadi gue pernah nge-flip account dari $50 ke $1000. Itu gue rasa hal yang cukup lebih gampang daripada kita ngebuat account size yang lebih besar ini growth gitu. That's why gue perlahan ngebuat account ini growth. Semoga gue bisa nge-reach 500% di tahun ini atau di tahun depan. Jadi kesimpulannya, untuk lu pada buat ngindarin 90% kegagalan ini yang tadi kita bahas, coba kita kontrol deh gimana kita ngebuat trading plan, gimana kita ngatur emosional, gimana kita konsisten dengan apa yang kita buat, gimana kita nggak ngegeser-geser SL atau TP kita. Itu yang dinamakan dengan respect terhadap trading plan. Jangan ketika lu buat trading plan A, tiba-tiba lu di tengah jalan ganti nih jadi B. Lu naruh SL di 1900, turunin ke harga 1890 dan seterusnya. Jadi coba respect terhadap stop loss lu, coba lu lihat gimana jurnal trading lu, apakah lu udah ngejurnal, kenapa lu rugi, kenapa lu profit. Dan mungkin itu aja tips dari gua, dari bagaimana gua ngebuat akun-akun gua yang growth ini sampai saat ini, dan gua bisa nambahin value di kehidupan gua, di trading gua. Jadi gua bisa ngebangun bisnis gua yang lain karena adanya hal-hal tersebut. Gua tidak overconfidence, gua tidak overtrade, gua ngejaga emosi gua ngebuat trading plan gua dengan baik, dan juga gua ngejurnal tradingan gua. Nah, mungkin itu aja dari gua. Pengen lu pada ngerti mekanisme gimana sih jadi trader yang bener gitu. Gua PY, see you on the next video. Ingat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen.